Tetapi bagaimana caranya supaya yang 14.000 itu bisa terrealisasi di lapangan? Saya ingin manajemen negara ini dikelola dengan lebih baik lagi ke depannya, tidak seperti ini lagi. Merdeka! Merdeka! Rakyat Sumatera Utara yang kami cintain, bertemu kembali dalam channel Moncong Putih TV, produksi fraksi PD Perjuangan Sumatera Utara bersama Bang Sugianto Makmur. Ya, Selamat siang Bang Sugianto. Selamat siang. Sugianto Makmur adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, terpilih dari Dapil Binjai Langkat. Saat ini beliau berada di Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bang Sugianto, ini sedikit saja mau bincang-bincang, saya penasaran sekali saya ini Bang Sugianto. Ya. Harga minyak goreng begitu tinggi ini. Apa sebabnya ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi bisnis, ini sesuatu hal yang wajar. Dari hitungan bisnis ya, CPO naik tinggi. Ya, bahan baku dari minyak goreng kita kan CPO. Tentu harganya jadi naik. Nah, yang kita sesalkan sebenarnya kurang cepatnya pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Kadang-kadang saya sering berpikir begini, negara ini ada pemerintahnya. Maka negara ini sebenarnya harus memberikan rasa aman, tentram, nyaman bagi semua warga negaranya di Indonesia. Jadi sedih kita melihat ibu-ibu itu berebut, ya. Terus kemudian ada bapak, anak, dan ibu pura-pura tidak saling mengenal, tidak satu rumah supaya bisa beli minyak gorengnya lebih banyak, ya. Fenomena seperti ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kita bisa mengajak korporasi-korporasi besar untuk duduk bersama. Kita bisa menggunakan dana-dana alokasi yang tidak terpakai seperti dana pajak ekspor yang terakumulasi di BPD PKS yang sudah ada puluhan mungkin atau ratusan triliun, mengambil sebagian dari sana untuk fenomena sementara ini. Saya katakan sementara kenapa? Karena saya yakin harga CPO akan menemukan titik stabilnya beberapa saat akan datang. Nah, pemerintah itu sebenarnya ketika melihat harga CPO naik, dia sudah harus melakukan tindakan preventif. Ya, tindakan preventifnya apa? Ya, bicara, hitung, ya kan, berapa kebutuhan minyak goreng kita di Indonesia, berapa yang diekspor, ya. Kalau saya berpendapat korporasi-korporasi besar penghasil minyak goreng ini mempunyai kewajiban langsung yang bisa diregulasikan oleh pemerintah untuk secara langsung memberikan keuntungan, kemudahan, harga yang lebih rendah untuk harga lokal. Ya, atau pemerintah dengan hitungan-hitungan pajak ekspornya bisa mengalokasikan supaya harga minyak goreng kita itu tidak naik setinggi yang sekarang. Jadi langkah-langkah kenapalah harus sampai sudah kejadian, sudah lama, kemudian baru diumumkan bahwa harga minyak goreng 14.000. Kalau menurut saya, janganlah selalu kita biasakan manajemen itu manajemen memadamkan kebakaran. Kita manajemen ketika terjadi sesuatu, kita pikirkan 2-3 hal yang akan terjadi, apa terjadi. Lalu langkah pencegahannya seperti apa. Nah, saya sangat menyesalkan para pengambil keputusan di negara kita ini selalu terlambat. Ayolah kita sekarang mulai berpikir, ya, kita mulai berpikir, kita mulai mencarikan sebuah cara bagaimana supaya rakyat itu hidup di dunia, di Indonesia itu dia tenang, dia punya kepastian hidup, ya, tidak sampai gara-gara minyak goreng bikin ibu-ibu galau, ya. Saya menyayangkan. Saya ingin manajemen negara ini dikelola dengan lebih baik lagi ke depannya, tidak seperti ini lagi. Nah, minyak goreng mahal itu karena
harga CPU yang naik, mahal, tinggi juga. Petani sawit diuntungkan. ya, Tapi kemudian konsumen minyak goreng yang kewalahan. Pemerintah terlambat dalam mengantisipasi, walaupun sesungguhnya fenomena naiknya minyak CPU ini kan bisa diantisipasi dengan harga minyak goreng ini. Nah, ini akan berlangsung lama atau tidak? Tadi disebutkan akan stabil. Nah, stabilnya ini dengan harga yang tinggi atau kembali normal dengan harga semula? Jadi begini, Dr. Aswan, komoditi di dunia ini dalam perdagangannya itu selalu naik turun. Ya. Tetapi kenaikan CPU sekali ini terlalu besar, sehingga mau tidak mau mempengaruhi Apa sebab? produk turunannya. Sekarang fenomena COVID, kalau menurut saya ya, itu salah satunya fenomena COVID. Pertama, biaya logistik kita yang luar biasa mahal, ya, tiba-tiba naik, itu mengakibatkan semua produk ikut naik, ya. Terus yang nomor dua, ada negara-negara yang manajemen penanganan penyakit menular mereka itu jauh lebih baik daripada negara-negara lain. Akibatnya, ketika mereka mulai pulih, mereka mulai mengkonsumsi banyak produk. Nah, ketika mereka banyak membeli, maka harga beberapa produk itu tiba-tiba naik tinggi. Ya, jadi kalau kita lihatlah, ini contoh seperti SBM ya. SBM itu bungkil kedelai. Kenapa bungkil kedelai naik hampir 100%? Gara-gara di Tiongkok mereka lagi kembangkan peternakan babi yang kemarin terkena ASF. Semua bungkil kedelai di Amerika itu mereka beli. Kapal penuh bawa bungkil, ya. Kapal punya space habis mereka borong, bungkilnya pun habis mereka borong, ya kan. Nah, sekarang mereka perlu minyak CPO. Ketika mereka mulai bangkit lagi dari pandemi, semua mereka beli, harga naik. Jadi sekarang contohnya sederhana, Pak Aswan. Kita jualan kerupuk, yang sanggup mengantar ke seberang itu hanya satu orang. Harga kerupuk itu ya jadi mahal, ya. Jadi saya berharap efek-efek seperti ini, ya, pengaruh langsung ataupun tidak langsung dari berbagai fenomena sesudah dan dalam keadaan COVID ini menjadi perhatian pemerintah, supaya pemerintah itu jangan hanya memadamkan api. Pemerintah itu jangan menghibur rakyat dengan bersandiwara, ya, contoh membuat sesuatu kecil-kecil kemudian dimasukkan dalam koran, masukkan dalam TV seakan-akan mereka sudah bekerja. Tetapi yang diderita oleh rakyat itu tidak hilang. Ya, jadi kalau kita sakit, sembuhkan penyakitnya, jangan kasih obat penurun panas saja. Itu Pak Aswan. Apa harapan Abang ini sebagai anggota DPR dan apa mungkin langkah-langkah politik yang harus dilakukan? Saya melihat kemarin pemerintah dengan menggunakan dana yang terkumpul dari pajak ekspor itu sudah sebuah langkah yang bijaksana. Hanya terlambat, ya, terlambat dan tergopoh-gopoh. Ya, kita lihat di mana-mana orang antri, padahal itu tidak perlu menciptakan satu masalah baru. Ketika orang antri, ternyata menimbulkan lagi klaster baru kah atau apakah? Itu sesuatu yang menurut saya aneh, ya. Sudah manajemen, ya, saya rasa hal-hal manajemen itu memang para pengambil keputusan harus belajar lebih banyak supaya efisien dan efektif, ya. Dan ada langkah-langkah preventif yang harus dilakukan oleh semua pihak supaya biaya kita tidak besar. Baik. Mungkin ada pesan untuk konsumen minyak goreng kita? Ya, saya berharap ya Bapak Ibu, pemerintah sudah mengatakan harga minyak goreng harus 14.000. Ya, harus 14.000. Ini sesuatu yang mudah-mudahan jadi kenyataan di pasar. Karena saya lihat masih ada juga pedagang yang beli 17.000 disuruh jual 14.000, ya dia tidak mau. Itu wajar. Tetapi bagaimana caranya supaya yang 14.000 itu bisa terrealisasi di lapangan? Pemerintah harus intervensi. Jangan buang lagi beban yang tidak perlu sama kelompok pedagang. Tidak fair. Anda pengambil keputusan. Anda punya otoritas.
Jangan menggunakan otoritas Anda itu malah untuk membebani semua komponen masyarakat. Tapi bikinlah semua masyarakat hidupnya bisa aman, nyaman, dan sejahtera. Baik, terima kasih Bang Sugianto Makmur atas berbagai Terima kasih, masukan Dr. dan Aswan. pencerahan kita terhadap harga minyak goreng ini. Baik, rakyat Sumatera Utara yang kami cintai, demikian tadi perbincangan kita dengan Bang Sugianto Makmur terkait dengan tingginya harga minyak goreng ini. Satu saat nanti kita bertemu lagi untuk pembicara-pembicara yang lain. Saya Aswan Jaya mengucapkan terima kasih di Moncong Putih TV. Ya. Merdeka! Merdeka.